Bapak silakan dulu. Terima kasih. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, saya minta saudara Yohan pimpin kita dalam doa. Pagularan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Izin saya memulai secara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon kiranya apa yang kami belajar ini dapat berguna untuk masyarakat kami masing-masing, berpuji dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Bangsa Pancasila. Ya, itu ya. Nah. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Semua hadir, Pak. Ayo, Pak. Oh, satu orang, Pak. Alasan apa dia? Sasami, Pak. Maria Tuwiki. Maria Tuyu. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Semua hadir, Pak. Ayo, Pak. Oh, satu orang, Pak. Alasan apa dia? Sasami, Pak. Maria Tuwiki. Maria Tuyu. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Teks berita. Iya, Pak. Teks berita. Masih ingat pengertian teks berita? Saya Pak. Silakan Dasmi. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi yang sedang hangat diperbicarakan dan mengandung fakta. Anyway. Baik, jadi teks berita itu merupakan sebuah teks yang berisi informasi atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian di dalam teks berita juga ada unsur-unsurnya. Ada apa saja? Ada unsur adik Tambah satuan atau biasa disebut adik simba, Pak. Baik. Jadi hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur. Sebelum itu Pak, coba Indah, di rumah sering memasak apa? Masak nasi, masak sayur, masak ikan, banyak Pak. Baik. Kira-kira untuk memasak nasi itu Indah membutuhkan apa saja? Alat bahan. Alat dan bahan pastinya ada tempat untuk menanak nasi. Ya. Kemudian ada beras bahan utama dengan ada air. Terus bagaimana proses cara memasaknya bagaimana? Langkah-langkahnya. Cara memasak, karena saya menggunakan listrik pakai rice cooker, jadi pertama-tama saya mencuci beras, Ya. kemudian setelah dicuci siapkan beras dan airnya sesuai takaran,
Kemudian di Langkah atau cara untuk memasang CCTV pertama nyiapkan bahan dan alat ya. Kemudian bahan tadi beras, Iya, yang Pak. masukkan ke dalam Wadah. wadah, kemudian masukkan juga dengan Air. Cuci 2 atau 3 kali, kemudian Ukur. Oke. Jadi. Jadi hari ini pembelajaran teks prosedur itu ada tujuan pembelajaran ya, yang harus kita capai pada hari ini. Tujuan yang pertama, yakin siswa dapat menjelaskan konsep tentang teks prosedur. Tujuan kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur dalam teks prosedur. Tujuan ketiga, peserta didik mampu menganalisis informasi dalam teks prosedur. Sebelum kita masuk di materi, silakan kita sama-sama menyimak sebuah video. Menyimak dengan penuh perhatian karena sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Silakan disimak. satu masih besar. Pilih contoh. Silakan. Silakan yang masih. Oke, pas. Pas. Sekarang masing-masing siapkan satu kertas.
Kemudian sudah 2 pertanyaan dijawab. Silakan, sekarang. Waktu menjawab pertanyaan waktu 3 menit. Sekarang. Kalau sudah selesai, saya tunjukkan. Yang sudah bisa kumpul. Belum Pak. Sedikit lagi Pak. Sudah bisa. Jelaskan tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur itu merupakan cara atau proses proses untuk membuat dan melakukan sesuatu. Kemudian adapun tujuan teks prosedur. Coba Yohan baca tujuan teks prosedur. Teks prosedur. Nah yang ketiga struktur teks prosedur. Coba ini bantu membaca. Struktur teks prosedur yang pertama tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. B. Bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang C. Langkah-langkah. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang terakhir penutup. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Baik, jadi struktur teks prosedur itu ada pertama itu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Kemudian kedua, bahan dan alat. Yang dalam teks prosedur itu dibutuhkan bahan dan alat untuk mendukung dalam melakukan proses sesuatu. Ketiga, yang keempat itu terus yang keempat itu ciri-ciri teks prosedur. Coba Mario baca ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur yang diantaranya yaitu A. Menggunakan pola kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. B.
menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. C. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. D. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Sudah itu ciri-ciri teks Prosedur. Nah, kemudian ada jenis atau macam-macam teks prosedur. Coba Tira baca. Yang pertama apa? Jenis. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis diantaranya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 sampai 4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh cara login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, cara pembuatan KTP. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Nah, ini merupakan contoh pernah lihat ini di mana? Gambar ini. Karena polisi tidak heran lagi untuk gambar ini. Baik. Jadi cara membuat mie goreng itu membutuhkan bahan yang pertama itu 1 bungkus Indomie goreng jumbo. Kemudian 3 iris tomat 2. Kemudian 1 kemudian 1 sendok makan agar timun, kemudian daun seledri, 3 buah cabai rawit, 1 batang daun bawang. Itu merupakan bahan. Sekarang cara atau proses pembuatannya. Yang pertama, Panaskan. masukkan mie, masak hingga matang. Kemudian angkat dan tiriskan mie yang telah matang. Kemudian tuang semua bumbu dalam piring, masukkan mie, campur hingga merata. Tabur cabai rawit dan daun bawang, letakkan daun dan acar timun, kemudian sajikan. Nah, ini merupakan contoh cara membuat mie goreng. Sudah bisa.
Frame capek. Baik, untuk memahami materi atau teks prosedur lebih dalam, kalian akan dibagikan dalam 3 kelompok. Dengar nama sini. Kelompok 1, yang pertama Yohan, Agil, Mario, Ambu, Fitri, Jesse. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Lola, Melda, Bella, dengan Febri. Itu kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Duduk yang rapi. Di sini. Duduk yang rapi. Iya, Pak. Silakan. Kelompok 3 siapa? Kelompok 4. Nah sekarang kalian bagikan LKPD masing-masing kelompok. 1 LKPD. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 kalian punya LKPD. Kelompok 2 Kami, Pak. Iya, Pak. Kali ini kelompok 3. Iya, Pak. Baik, sebelum kalian mengajarkan LKPD, dengan penjelasan dulu. Jadi ketiga kelompok itu mempunyai LKPD masing-masing. Kelompok 1 itu membahas atau mencari tahu apa sih konsep teks prosedur. Kemudian jelaskan tujuan dari teks prosedur. Kemudian ciri-cirinya, terus jenis-jenisnya. Kelompok 2 itu membahas atau di sini sudah disediakan di video Kemudian kalian bisa searching di YouTube, simak langsung. Kemudian kalian menentukan kira-kira atau cara atau proses membuat keripik tempe itu seperti apa, bahan dan alatnya seperti apa, atau apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tempe. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Kami, Pak. Kelompok 3 mana? Ini, Pak. Iya, ada. Jadi kelompok 3 itu diskusi tentang makanan tradisional. Itu berasal dari mana? Ada dari ini. Ada Pak. Saya, Pak. Ya, dari makanan tradisional itu kemudian kalian dengan perhatian sini. Ya Pak. Tentukan alat, bahan dan langkah-langkah dalam membuat makanan khas ini atau ubi. Silakan. Waktu diskusi 10 menit dan sekarang.
Lagi 5 menit. Belum, Pak. Kan sesuai dengan instruksi golden rose ya. Siap bisa juga. Kakak siap bisa
Sudah semua ya? Sudah semua kan? Sekarang presentasi kelompok satu presentasi. Oke, semua kelompok maju. Silakan tentukan satu sebagai moderator, satu yang lain mau digunakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada baik, saya membacakan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Pertanyaan yang ketiga, menjelaskan struktur dalam teks prosedur. Struktur dalam teks prosedur terdiri dari 4, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami saya kembalikan. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Pak Guru dan teman-teman. Kami silakan. Baik. Ada tambahan atau masukan? Kelompok 1. Pas. Jelas? Kita beri kenapa untuk kelompok 1. Aspa. Baik, kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan untuk membuat titik dua bosi. Alat yang pertama ada pisau, baskom, wajan, saringan, parutan, kompor, dan papan iris. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman membacakan bahannya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang pertama ubi 2 bosi, yang kedua garam, yang ketiga kapur, yang keempat bubuk tabur balado. Langkah-langkah pembuatannya, siapkan ubi yang besar dan bagus, kemudian kupas kulit ubi, cuci sampai bersih, parut ubi dengan parutan keripik, bilas kembali hingga air cucian kering, tiriskan hingga kering, rendam ubi dengan larutan air kapur selama 15 menit, tiriskan hingga kering, siapkan wajan, nyalakan kompor, panaskan minyak, goreng hingga golden brown, angkat dan campur dengan bumbu balado. Keripik ubi siap dijadikan camilan manja. Baik, Pak, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ya, nanti Saya persilakan, Pak. Untuk teman-teman kelompok 2 tadi menyebutkan bahannya itu salah satunya kapur. Maksudnya kan tidak mengerti kapur di sini, kapur yang digunakan untuk membuat keripik. Noibosi seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Baik, terima kasih teman Randi.
Jadi di sini kapur yang digunakan itu adalah kapur siri. Yang ya, terima kasih teman Lola. Baik Pak, saya dari kelompok 1. Tadi maksudnya ini koreksi sedikit Pak. Tadi waktu di penyebutan bahannya itu kelompok 2. Kalau tidak sebut ada minyak goreng, terus tiba-tiba ditangkap, tuang mari siapkan wajan, minyak goreng Pak. Iya benar Pak. Kami akan menjawab, ini kan disuruh berdasarkan link video yang diberikan oleh Pak Guru, dan dalam link video itu tidak ada menyebutkan bilang siapkan minyak goreng. Tadi kan kalian Iya, saya kan masa Kami kan sesuai video, tiba-tiba di belakang pas saya sudah siapkan. terima kasih Melda. Jadi kami menyesuaikan dalam video hadir. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Pak, tidak ada Tera. Baik, Pak, sekian presentasi kelompok kami. Mari kita berikan apresiasi. Pak dan teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk para pemateri saya. Silakan. Baik, kelompok kami itu langkah-langkah pembuatan ubi aindota dan alat dan bahannya. Berdasarkan gambar yang kami amati, alat dan bahannya yang pertama, bahan ada ubi, ada cabai, garam, santan, dan pandan air. Terus alatnya yang pertama ada korek, kompor, ada wadah atau baskom, parut, pisau, saringan, panci, kain serbet, piring, dan sendok besar. Oke baik, sekarang saya akan membacakan cara atau langkah-langkah pembuatan ubi aindota. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kupas ubi yang digali atau dibeli. Yang ketiga, cuci ubi hingga bersih. Yang keempat, padat ubi hingga halus. Yang kelima, masukkan air ke dalam ubi yang sudah dihaluskan. Yang keenam, peraskan ubi hingga kering menggunakan kain yang bersih. Yang ketujuh, ubi yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam wadah lalu dihancurkan. Yang kedelapan, siapkan panci, masukkan air secukupnya, lalu tutup dengan saringan. Yang ke-10, yang ke-9, nyalakan kompor. Yang ke-10, masak air tersebut hingga mendidih. Yang 11, setelah air mendidih, masukkan ubi yang sudah dihaluskan atau sudah diperaskan tersebut. Yang ke-12, tunggu hingga beberapa menit. Yang ke-13, setelah dirasa sudah matang, ubi aindota siap disajikan di atas piring dengan sambal ikan teri. Baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan, Silakan kelompok 1 dengan 2. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi teman-teman bilang korek, maksudnya korek seperti apa? Pemantik atau korek? Korek. Baik teman, Oh, pemantik. baik teman VC, saya akan menjawab. Korek yang dimaksudnya itu pemantik untuk menyalakan itu kompor. Kalau tidak ada korek itu tidak akan nyala itu apa? Kompor. Iya, tadi kan di situ korek, jadi kami tidak mengerti korek. Mungkin bisa lagi. memberikan pertanyaan. Oke, VC sudah mengerti. Bisa ada yang Lola, bisa ada? Tidak ada Pak. Coba Lola sebutkan alat dan bahan untuk pembuatan ubi aindota. Ya tergantung pembantu silakan. Silakan Lola. Salah satu. Bahan utama yang paling penting itu yaitu ubi. Ubi. Lalu bahannya, alatnya kompor, parut, panci, serbet, korek api, pisau. Sudah. Demikian
kasih presentasi dari masih ada yang mau tanya? Mungkin masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasi hasil diskusi yang baik. Pertanyaan kali itu jika kali berikutnya jika dibagi atau dibantu dalam kelompok pertanggungjawaban itu Baik, Pak. Sekarang kita semua berdiri. Kita breaking boleh? Amati video di depan. Ikut ya? Ya, Pak. Sama-sama. Jadi clue-nya ketika jeruk itu duduk. Kalau apel berdiri. Ya. Sudah. Bisa lain? Bisa. Ulang lagi ya? Saya ulangi. Clue-nya jeruk itu duduk, apel itu berdiri ya? Ya, Pak. Jeruk. Fokus. Jeruk. Langsung berdiri, Bapak. Apel. Jeruk. Jeruk apel. Jeruk apel berarti itu berdiri. Maju depannya. Oke, baik, siap. Kamu Pak cuma sebutkan jeruk berdepannya. Jeruk apel berdiri. Ya, Pak. Kalau jeruk apel sak. Ya, Pak. Siapa yang dulu? Apel. Jeruk apel. Tentang Ayo salah, Pak. baik. Pagi hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur, kemudian ada ciri-ciri teks prosedur, kemudian ada tujuan, struktur, kemudian ciri-ciri, kemudian ada satu contoh tadi ya, cara pembuatan Indomie goreng. Coba pembahasan tadi itu, siapa yang masih ingat tentang pengertian teks prosedur? Coba yang tahu angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Beda. Prosedur itu serangkaian cara atau surat alat untuk melakukan sesuatu, untuk mempermudah orang melakukan sesuatu. Baik, ada yang lain? Berarti silakan. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Baik, jadi teks prosedur itu merupakan cara atau proses untuk membuat ataupun melakukan Sesuatu. Tujuan teks prosedur itu apa saja?
Silakan, Fitri. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, jadi tujuan teks prosedur itu memberi apa? Informasi. Membaca untuk berdasarkan step by step. Baik. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur apa saja? Coba yang tahu tentang. Saya Pak, Ya, langsung silakan. berisi kalimat imperatif, Iya, berisi kalimat aktif, iya. berisi kalimat yang mengandung konjungsi atau keterangan. Misalnya yang mana? Bella silakan. Menggunakan kalimat perintah. Atau B. Negatif. Ciri-ciri. Teks Iya. Ada apa lagi? Strukturnya. Yang silakan. Struktur itu ada tujuan, Iya. kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu, kemudian yang terakhir penutup. Jadi ada 4 struktur. Kemudian yang terakhir jenis teks prosedur. Jadi Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol. jadi ada Tiga jenis teks prosedur. Ada Sederhana, kompleks, dan protokol. paling kamu sedikit semua. Jadi hari ini kami sudah belajar dengan baik, yaitu ketika Pak memberikan stimulus, memberikan pertanyaan tentang teks prosedur yang telah kita pelajari tadi, kemudian kami menjawab dengan baik. Jadi sebelum Pak mengakhiri pembelajaran ini, kalian siap satu lembar kertas untuk menuliskan teks pembelajaran kita hari ini. Ini ada 3 pertanyaan ini ya. Silakan. Sudah bisa tempuh. Sudah Pak. Sudah Pak. Cari kesempatan. Anda semua Sudah Pak. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan, itu kita masuk pada elemen membaca teks prosedur. Jadi ulang, pelajari ulang apa yang kita sudah pelajari pada hari ini tentang teks prosedur. Bisa tahu? Bisa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Desi tolong pimpin doa pada hari ini. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan izinkan saya dipimpin untuk penjelasan agama Kristen Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah membuka kami dari awal pelajaran kami hingga selesai.
buat manusia Tuhan. Amin. Siap bersalah.